terkait bantuan berapa lama sampai itu memang tidak instan ya. Betul. Jadi Mas. bukan bantuan itu tidak ada, tapi bahwa kita sendiri dari BNPB juga perlu adanya proses data lapangan. Data lapangan itu cukup penting untuk kita menentukan jumlah bantuan yang akan didistribusikan. Pribadi ya, karena melihat kondisi masyarakat secara langsung, saya sendiri juga prihatin ya, merasakan kesedihan masyarakat itu seperti apa. Tetapi itu sebagai pecut atau motivasi saya untuk bekerja secara maksimal. Kemudian melihat kondisi itu, kita terobati ketika bantuan diterima masyarakat dengan senyum. Jadi ada yang terobati gitu, bahwa dengan kebahagiaan masyarakat itu motivasi saya dengan kebahagiaan itu. Halo sahabat tangguh semuanya, kembali lagi di podcast BNPB. Kali ini bersama saya, Aulina Iyasya. Dan jangan lupa untuk update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Sahabat tangguh, mengenai bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera, tentu membuat kita harus siap siaga dalam memberikan bantuan, mengarahkan seluruh tenaga dan kemampuan yang kita bisa, terlebih ketika bencana melanda, waktu menjadi musuh terbesar. Saat peta tak lagi relevan karena jalanan terputus dan jarak puluhan kilometer juga harus ditempuh dengan berjalan kaki, membelah hutan atau menyeberangi sungai yang meluap. Di sanalah pekerja lapangan hadir. Menjadi detak jantung dari setiap misi kemanusiaan bukan hanya soal mengirim barang, tapi soal memastikan nafas kehidupan sampai ke tangan yang paling membutuhkan. Nah, hari ini di studio podcast kita, saya tidak sendiri karena saya sudah kedatangan bapak-bapak yang keren-keren ya di sini yang sudah hadir ya. Ada Bapak Arief Pandu Pramudana selaku penelaah teknis kebijakan Direktorat Mitigasi Bencana BNPB, dan juga ada Bapak Sutarno selaku analis kebijakan ahli pertama Direktorat Mitigasi Bencana BNPB. Baik, selamat datang Pak Pandu dan juga Pak Sutarno. Silakan mungkin disapa terlebih dahulu nih Pak, sahabat tangguhnya nih. Halo Sahabat tangguh. Wow, semangat banget ya, keren-keren nih, baru pada pulang bertugas ya Bapak ya. Kita juga akan ngobrol pastinya bercerita mengenai bagaimana nih perjuangan Bapak-Bapak dalam mengemban tugas menembus lokasi bencana nih, baik di Aceh maupun di Sumatera. Kita terlebih dahulu mungkin ke Mas Pandu dulu ya, Mas Pandu ya yang bertugas di Aceh Loksmawe, betul Mas? Betul. Oke, bagaimana sih Mas Pandu kondisi saat ini ya di Aceh pasca bencana seperti yang kita ketahui, dan juga mungkin perbedaannya nih dari hari pertama Mas Pandu sampai hari ini, dan berapa waktu lama bantuan nih Mas Pandu yang harus mungkin Mas Pandu bawa ya, mungkin seperti pangan dan lain-lain, kita kan tahu ya Mas ya, sampai ke lokasi titik bencana gitu. Mungkin boleh diceritakan Mas Pandu. Ya, kondisi saya lebih tepatnya kemarin di Aceh Utara. Memang itu berdekatan dengan Loksmawe ya. Iya, betul. Jadi di fase-fase awal itu memang cukup berat. Kita tahu sendiri bahwa jalur darat putus total, banyak akses bantuan juga sulit kita distribusikan. Saat itu kami menuju lokasi bersamaan dengan kapal bantuan pertama yang mendarat di pelabuhan di Kronggukuh kalau nggak salah. Nah, itu kita bersama tim relawan, bersama TNI membawa bantuan bertonton. Itu kapal pertama yang masuk. Jadi mungkin kalau dari segi waktu saya di sana total 19 hari. 19 Nah, hari. untuk tadi terkait bantuan berapa lama sampai itu memang tidak instan ya. Betul. Jadi Mas. bukan bantuan itu tidak ada, tapi bahwa kita sendiri dari BNPB juga perlu adanya proses data lapangan. Data lapangan itu cukup penting untuk kita menentukan jumlah bantuan yang akan didistribusikan. Nah, itu bantuan di lapangan, data lapangan sendiri itu kemarin terkendala karena kita tahu sendiri di media bahwa jaringan komunikasi sendiri putus Sulit ya, di desa-desa terdampak itu. Jadi mungkin butuh
data waktunya butuh bertahap untuk mengumpulkan data tersebut. Jadi data masuk kita bertahap kita laporkan ke BNPB, BNPB mendrop bantuan ke posko di daerah, terutama di yang kita bawa menggunakan kapal di posko Aceh Utara, lalu teman-teman dari posko daerah yang akan mendistribusikan ke masing-masing daerah. Oke, nah mungkin kan jika kita tadi menyimak cerita dari Mas Pandu dari awal ya, itu kapal pertama ya Mas Pandu yang masuk ke daerah Aceh Utara tersebut ya. Nah mungkin untuk hambatannya nih Mas Pandu, kira-kira apa aja sih mungkin kesulitan semua ya orang-orang di lapangan, apalagi kan kita ketahui katanya ini untuk mendata para masyarakat atau korban juga ini dilihat dari berdasarkan alamat, betul ya Mas Pandu ya? Iya. Nah bagaimana nih hambatannya apa aja gitu loh Mas, kan jembatan gitu-gitu terputus dan lain-lain, mungkin seperti apa, dan juga kondisinya nih sekarang dari Mas Pandu datang di hari pertama itu sampai dengan Mas Pandu kembali berangkat ke Jakarta, mungkin perbedaan yang signifikannya apa sih Mas kalau boleh tahu? Hambatan yang jadi hambatan utama yaitu jaringan tadi, jaringan komunikasi. Jadi bahwa data target kita untuk mendistribusikan bantuan tuh belum bisa optimal karena dari masyarakat desanya yang mendata itu di awal desa pun sulit komunikasi dengan kantor camat. Kantor camat melaporkan ke posko, itu pun juga informasinya harus kadang-kadang perlu dibawa offline. Jadi orang itu datang menyeberang menyampaikan datanya karena komunikasi memang benar-benar sulit. Jadi makanya BNPB juga kemarin kita mendistribusikan beberapa Starlink untuk mempercepat memulihkan komunikasi secara darurat itu, dan sekarang beberapa daerah juga sudah mulai pulih komunikasinya, listrik itu menjadi kunci utama juga memulihkan BTS ya. Iya betul. Nah, jadi kalau sekarang kondisi terakhir yang saya dapat infonya jembatan Aceh Utara dengan Biren yang menghubungkan ke Banda Aceh juga sudah mulai terhubung, ke arah Medan juga sudah mulai terhubung. Jadi sudah lebih baik dibanding fase-fase awal yang sangat gelap lah, buta kita. Betul. Jadi sudah ada peningkatan lah ya Mas ya, betul. Sekarang kita tadi sudah dengar cerita dari Mas Pandu di Lok Sumawe Aceh ya, di Aceh Utara lebih tepatnya. Mungkin kita coba tanya juga nih Pak Sutarno yang baru pulang dari Sumatera Utara ya, Bapak ya. Nah mungkin seperti apa Pak kondisi saat ini, mungkin boleh diceritakan, dan bagaimana juga struggle-nya nih dari tim BNPB sendiri mungkin, dan juga mungkin banyak masyarakat yang turut membantu ya. Seperti apa Pak Sutarno, silakan boleh diceritakan. Saya penempatan di Sumatera Utara, lebih tepatnya saya di Tapanuli Tengah. Yes, betul. Nah, untuk kondisi saat ini di sana masih penetapan status darurat pasca banjir dan longsor di beberapa wilayah, terutama di daerah perbukitan masyarakat masih bertahan di tempat-tempat pengungsian. Kayak gitu Kak. Oke, kalau untuk kesulitannya nih Pak, memberikan bantuan kemarin mungkin pangan dan juga bantuan-bantuan lainnya, itu kesulitannya apa nih? Kalau tadi kan Mas Pandu cerita jembatan terputus, juga akses komunikasi sulit. Nah kalau untuk di Sumatera Utara sendiri gimana Pak? Apakah mungkin sama seperti di Aceh? Kondisinya mungkin sama ya, kondisinya sama. Bersama ya. Kita terutama untuk Tapanuli Tengah, untuk di wilayah Sumatera Utara itu kita paling terparah lah kondisinya. Ada beberapa jembatan memang terputus sehingga jalur darat kita tidak bisa terakses. Akhirnya untuk bantuan logistik yang kita harapkan aksesnya hanya akses lewat udara. Lewat udara, baik. Berarti lewat pakai helikopter Pak. Betul. Oke. Sisanya berarti sama kayak tadi, ada mungkin laporan dari warga ke pos camat, baru dari pos camat ke BNPB, atau lebih sulit kalau untuk di Sumatera sendiri? Ya, kami sendiri waktu hari pertama untuk datang itu blank ya, karena internet putus, listrik putus, dan jalur darat juga tidak bisa. Jadi kami akhirnya dengan beberapa alternatif, kita sudah mau coba dengan speedboat, tetapi terkendala dengan minyak, orang sana BBM, terkendala BBM-nya. Kemudian kita coba juga dengan roda 2, kita sampai batas terakhir di roda 2 itu di mana, dan ditembus juga dengan jalan kaki sampai ke titik akhir itu. Jadi itu juga yang dilakukan sama masyarakat. Jadi masyarakat itu karena kondisi mereka terbatas untuk kehidupan mereka, jadi mereka ada yang coba juga untuk menembus dengan
jalan kaki. Dari masyarakat sendiri ya. Betul. Untuk bertemu dengan para petugas lapangan ya. Baik, mungkin untuk kita ke Pak Tarno dulu ya. Bapak gimana sih Bapak melihat kondisi warga di sana gitu Pak? Yang Bapak lihat seperti apa gitu pasti? Yang jelas karena akses internet terbatas ya, terputus, semua BTS tadi terputus, jadi komunikasi kita terbatas, ditambah dengan jalur-jalur darat tadi terputus, jadi ada beberapa daerah, terutama di daerah perbukitan yang terisolasi, sehingga kita perlu memastikan juga, diantaranya mungkin data awal dan berkoordinasi dengan TNI Polri. Baik, itu koordinasi itu sangat penting ya Pak ya, kalau dalam keadaan seperti yang kemarin ya. Betul. Nah untuk Mas Pandu sendiri mungkin bagaimana sih Mas Pandu melihat warga di sana, kan berdasarkan informasi juga Aceh ini termasuk yang korbannya paling tinggi ya jumlahnya gitu. Nah untuk Mas Pandu sendiri bagaimana sih melihat kondisi warga di sana kemarin gitu Mas? Ya, saya pikir juga kondisinya sangat cukup parah ya. Jadi selain bantuan material, juga mereka butuh keyakinan dan kepastian gitu. Itu yang mereka takutkan. Jadi kita juga kalau datang ke sana juga memberikan support secara mental, juga memberikan ketenangan bahwa memastikan tenang negara akan hadir, semua Indonesia juga akan bergotong royong untuk membantu di Aceh. Oke, jadi secara mental juga Secara harus mental juga, dikasih betul. ke masyarakat ya Mas. Oke, untuk mungkin nih untuk Bapak dan Masnya sendiri sebagai petugas lapangan ya, pasti sebetulnya secara mentality tuh kena juga ya, melihat warga, melihat korban gitu kan Pak. Nah mungkin bagaimana nih cara Bapak dan juga Mas Pandu nih untuk dalam mengemban tugas yang sangat berat ya di lokasi bencana kemarin, perasaan dari Bapak sendiri gimana sih dalam memberikan bantuan, dan juga mungkin tadi sebenarnya udah Mas Pandu sedikit ceritakan ya, memberikan asupan secara mental lah kepada masyarakat. Nah mungkin boleh dijelaskan kembali bagaimana sih caranya untuk mengantisipasi agar mungkin Pak Tarno dan Mas Pandu juga nggak, sebenarnya juga dalam hati, duh gimana nih ya, kan kita juga nggak yakin kadang karena bantuan juga akses semua terputus. Nah bagaimana cara meyakinkan warganya nih yang sudah menunggu bantuan, pastinya kayak Mas belum datang ya gini, banyak yang nanya kan pasti. Nah memberikan masukannya seperti apa sih untuk menenangkan mereka gitu kemarin? Ya. Silakan dari Mas Pandu Masa dulu saya? mungkin ya. Ya, emang bener ya. Jadi secara mental itu yang kita lihat di lapangan memang sangat-sangat lebih jauh, lebih buruk dibanding di berita atau di laporan. Iya betul. Seperti itu. Jadi ya kita menenangkan masyarakat bahwa kita yakinkan bahwa pemerintah itu juga bergerak bersama semua pihak, relawan maupun pihak-pihak lain, NGO, TNI, Polri, semua bergerak. Mungkin kalau belum hadir itu karena terkendala keterbatasan personil ataupun memang daerahnya sangat luas yang terdampak itu. Betul. Jadi sumber dayanya juga memang butuh pengerahan pembagian yang sangat tepat ya. Oke. Nah untuk dari kondisi fisik juga nih, mungkin kemarin apa nih kira-kira Mas Pandu ngerasain gak enak badan kah atau gimana? Pasti kan ya selama 19 hari ya Mas ya, pasti ada aja rasanya gitu. Nah mungkin untuk kondisi fisik sendiri itu gimana nih Mas Pandu untuk gimana caranya biar tetap kelihatan sehat, pastinya buat tetap nyemangatin para korban. Nah itu gimana sih antisipasinya dari Mas Pandu sendiri, mungkin perbekalan obat-obatan dan lain-lain? Kalau kita ya cukup, yang penting jaga makan ya. Kalau istirahat saya juga lihat yang penting kita semangat sih, karena ngelihat teman-teman daerah sendiri ya, pelaku relawan-relawan daerah, pemerintah daerah itu mereka sebagian juga jadi korban. Jadi keluarganya jadi korban, rumahnya juga terdampak, tapi mereka tetap semangat untuk menangani penanggulangan bencana ini, hadir ke masyarakat. Itu yang membuat kita tetap semangat. Jadi mereka saja yang terdampak saja tetap tergerak untuk betul. Apalagi kita, yang kita dari yang jauh dari gitu jauh ya, Mas, gitu. ya. Melihat semangat mereka, kita juga pasti makin semangat. Oke, keren sekali nih Mas Pandu ya. Mungkin sekarang Pak Sutarno mau nanya nih, gimana kalau untuk Pak Sutarno sendiri nih antisipasinya? Mungkin ada kiat-kiat sendiri nih, mungkin pagi-pagi harus minum obat dulu biar lancar dan lain-lain. Apalagi kalau tiba-tiba di tengah hutan gitu kan Pak, tiba-tiba terhambat. Nah itu gimana kalau untuk Pak Sutarno nih antisipasinya gitu? Baik, secara pribadi ya, karena melihat kondisi masyarakat secara langsung, saya sendiri juga prihatin ya, merasakan kesedihan masyarakat itu seperti apa. Tetapi itu sebagai pecut atau motivasi saya untuk bekerja secara maksimal. Kemudian melihat kondisi itu, kita
terobati ketika bantuan diterima Datang. masyarakat dengan senyum. Jadi ada yang terobati gitu, bahwa dengan kebahagiaan masyarakat itu motivasi saya dengan kebahagiaan itu, termasuk ya doa teman-teman keluarga bahwa mendoakan saya untuk bisa kuat bekerja di kondisi seperti saat ini. Berarti Pak Tarno, Mas Pandu nih kemarin tetap sehat-sehat ya? Ya, Wah, alhamdulillah. keren sekali sih, alhamdulillah ya. Pastinya ini juga mungkin berkat semuanya juga masyarakat di sana ya, yang pasti ikut mendoakan, karena tim lapangan ini sangat penting loh Mas. Betul. Untuk mengakses segala bentuk macamnya ya, dari pemerintah ke masyarakat di sana. Baik, kita akan memasuki pertanyaan selanjutnya nih ya, Mas Pandu, Pak Tarno. Untuk mengenai tentang SOP nih ya, ketika sedang bencana seperti ini, bagaimana nih BNPB itu menentukan prioritas bantuan? Nah ini mungkin kira-kira yang diutamakan tuh apa dulu gitu ya. Mungkin boleh dari Mas Pandu dulu dimulai, di Aceh seperti apa? Ya, kalau prioritas bantuan saya yakin prinsipnya keselamatan dan kebutuhan dasar ya. Tapi kemarin di Aceh itu juga menjadi fokus tim BNPB, yaitu pembukaan akses-akses jalan. Karena itu menjadi poin pertama untuk memasukkan distribusi barang ke masing-masing daerah yang terpencil. Karena selagi menunggu pembukaan akses jalan itu juga kita tetap berusaha melakukan dropping udara, menggunakan helikopter, atau kita upayakan segala cara, mau lewat laut kita kirim, lalu didistribusikan menggunakan darat sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kalau untuk Pak Tarno sendiri gimana nih? Apa nih yang diutamakan di Sumatera kemarin? Sama mungkin pangan ya yang diutamakan. Ya, kita berdasarkan kaji cepat, prioritas utamanya apa, dengan kaji cepat antara pemerintah daerah dengan BPBD, kita kaji cepat. Kemudian ya lebih ke kebutuhan saat itu, sembako kayak makanan siap saji, betul. kayak gitu, kebutuhan balita, kebutuhan lansia, kebutuhan sembako yang pertama termasuk tenda pengungsi, karena beberapa masih terisolir. Baik, kalau gitu kita lihat dulu nih sahabat Tangguh, ada foto ya, dokumentasi dari Mas Pandu dan juga Pak Sutarno. Nah ini Mas Pandu, boleh mungkin diceritakan ini fotonya di mana dan lagi memberikan makanan ini ya kelihatannya. Boleh diceritakan Mas? Jadi ini salah satu kegiatan kami tim BNPB, yaitu memastikan bantuan yang terdistribusi itu diterima dan didistribusikan dengan baik. Ini foto saya dengan tim yang mengantar dari Banda Aceh menggunakan kapal ya. Ini memuat waktu itu 50 ton, diantaranya ada bantuan logistik terkait pangan, ada tenda pengungsi, ada tenda keluarga, dan juga genset maupun Starlink. Baik, mungkin ada foto dari Pak Sutarno juga, ini kita bisa lihat. Nah baik, Pak Sutarno ini bagaimana? Boleh diceritakan? Ya karena fase pertama kan listrik tidak berfungsi ya. Jadi generator dulu ya. Karena listrik tidak ada, otomatis BTS juga tidak berfungsi ya. BTS tidak berfungsi. Jadi kami ini distribusi genset ya, untuk membantu listrik dan terutama Starlink juga, karena masyarakat itu kan di luaran sana menanyakan kondisi keluarganya, kondisi keluarganya gimana, jadi kami distribusiin genset dan Starlink. Baik, jadi selain pangan ini genset, Starlink untuk BTS ini sangat penting ya Pak ya, untuk kita juga seluruh Indonesia bisa mengetahui seperti apa update bencana di sana ya. Nah jika kita melihat dari foto ini, nah bagaimana sih Mas Pandu dan juga Pak Sutarno selaku dari tim BNPB ini bisa verifikasi gitu loh, dilakukan agar bantuan tuh benar-benar nyampe tepat sasaran ke warga yang membutuhkan. Nah mungkin verifikasinya seperti apa, karena takutnya ada pihak-pihak yang tidak seharusnya tapi memanfaatkan situasi gitu kan ya Mas Pandu. Mungkin ada sedikit pengalaman di Aceh seperti apa Mas? Ya, untuk pengalaman juga memang risiko-risiko tidak terdistribusinya itu memang ada ya. Makanya kita tim BNPB juga ditugaskan untuk hadir langsung mendampingi penyerah terimaan bantuan tersebut agar bantuan yang dari luar itu bisa benar-benar diterima oleh posko daerah. Itu juga kita ada mekanisme BAST dan lain-lainnya, pencatatan di gudang logistik. Itu salah satunya untuk memantau bahwa semua bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Oke, jadi karena takutnya banyak pihak yang ini kan ya Mas ya. Kalau untuk Pak Tarno sendiri mungkin ada nggak
pengalaman gitu pada saat kemarin mengirim bantuan di Sumatera, bantuannya ini salah sasaran atau mungkin tidak ke warga yang benar-benar membutuhkan gitu, ada nggak Pak? Bagaimana nih verifikasinya gitu kan? Kami lakukan verifikasi secara berlapis, Mbak. Berlapis. Kita menggunakan data BPBD, termasuk kita juga di sana ada namanya coupling ya, kepala lingkungan. Jadi tidak dengan RT RW, jadi mereka menggunakan coupling. Kita juga verifikasi. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi hanya petugas yang diarahkan tadi oleh couplingnya bahwa verifikasi bahwa orang-orang itu tersebut memang benar di lokasi. Kemudian terkait yang terisolasi, kami juga orang yang datang itu memastikan titik lokasinya bisa mendaratan heli atau tidak. Jadi diupayakan semua itu tepat kesasaran. Sangat berat sekali ya petugas-petugasnya Mas. Dan Bapak, ini kalau kita bayangkan ya, makanya untuk petugas lapangan ini harus kita berikan jempol sebanyak-banyaknya loh, karena jika tidak ada mereka pastinya masyarakat atau para korban juga tidak bisa mendapatkan bantuan ya dari pemerintah melalui Mas dan juga Bapak. Dan mungkin ada yang pengen paling saya tanyakan nih ya, pengalaman bermalam di tengah jalan atau hutan ada nggak mungkin Pak Tarno atau Mas Pandu? Boleh Pak Tarno dulu deh, kira-kira ada nggak pengalaman kemarin di tengah hutan gitu, gelap gulita, kayak gimana perasaannya karena mungkin medannya sulit ditempuh gitu loh, pertahanannya gimana nih Pak Tarno? Ya seperti yang disampaikan awal ya, bahwa kami tadinya kan dari Jakarta menuju Silangit ya. Dari Bandara Silangit kami sebenarnya udah persiapan untuk jalur darat, tetapi karena akses jalan darat itu tidak bisa, kami menggunakan pesawat kecil, menggunakan pesawat karapan sampai dengan bandara yang ada di Pinang Sori. Dari Pinang Sori itu blank, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada internet. Akhirnya ya itu kami juga bermalam di bandara untuk memastikan bahwa besok kita harus ada pergerakan. Bagaimana caranya harus ada secepat pergerakan. mungkin gitu ya Pak Tarno ya. Nah, sampai di lokasi pun dengan yang saya ceritakan tadi, dengan perjalanan roda 2, jalan kaki sampai di lokasi untuk bermalam pun, kalau hari-hari pertama ya saya hanya baju yang melekat karena pakaian saya ditinggal di bandara. Jadi hanya baju yang melekat. Malam ya bajunya kita lepas untuk dijemur, karena gelap-gelapan kan, karena untuk dipakai besok sampai menunggu kiriman pakaian saya dari bandara. Jadi kayak begitu Mbak. Jadi kita juga merasakan tidur dengan gelap, tidur ditemani nyamuk. Gitu. Betul Pak. Nah mungkin kalau untuk Pak Tarno ada nggak nih ngerasa udah nggak kuat banget, mungkin ada lagi memanggul bantuan gitu, sempat nggak kemarin ngerasa kayak aduh udah berat banget nih, aduh kayaknya udah nggak bisa nih, tapi terus aja gitu ternyata sampai gitu di lokasi, ada nggak gitu kira-kira kemarin pengalaman? Karena kalau berpikiran seperti itu ya kita nggak ini juga, karena kita sebagai yang ada di BNPB harus bisa membedakan. Di teman-teman yang lain juga yang bukan orang BPBD bisa melaksanakan itu, relawan datang dari mana-mana dengan perjalanan yang mungkin mirip lebih dengan jauh. saya, 3 hari 3 malam di KRI untuk bisa ketembus ke lokasi. Jadi itu malah pemacu buat saya untuk ikut lebih semangat ya, lagi Pak gitu. Keren sekali nih semangatnya Pak Tarno memang ya. Kalau ada banyak penonton di sini boleh minta tepuk tangannya loh, saya loh. Gila keren banget. Nah, mungkin sekarang Mas Pandu nih, gimana nih pengalaman Mas Pandu nginep di hutan? Mungkin tadi Pak Tarno ya udah sampai bawa baju, pakai baju itu aja, nunggu bala bantuan datang, baju juga nggak tahu kapan ya Pak Tarno, yang nggak bisa ditentukan. Nah, untuk Mas Pandu sendiri bagaimana nih? Kira-kira apa pengalaman yang paling berkesan lah, teringat gitu, ini sampai gimana gitu di tengah hutan? Boleh mungkin diceritakan Mas. Kalau kebetulan sih kemarin yang di Aceh nggak sampai bermalam di hutan ya, karena memang jalurnya kita lewat kapal, masih bisa menemukan penginapan. Tapi mungkin pengalaman-pengalaman lainnya saya pernah ke gempa, di penanganan di gempa NTB, itu juga di Palu, itu memang kondisinya ya kita seadanya, harus bisa bermalam di mana saja gitu. Pernah di emperan juga, pernah di tengah kapal, di laut, kapal yang tidak ada lampunya, kapal nelayan, itu pernah juga bersama teman-teman. Ya intinya kita menyesuaikan, tidak menuntut fasilitas apapun, yang penting tujuan kita, misi kita dibawakan sampai. Sampai dengan untuk para korban ya. Betul. Keren sekali nih untuk Mas Pandu dan juga Pak Tarno ya. Pahlawan loh Mas Pandu sama Pak Tarno ini untuk para masyarakat dan juga untuk semua masyarakat Indonesia pastinya kan, yang berharap keluarganya di sana baik-baik saja. Kalau tidak ada Pak Tarno dan juga Mas Pandu, mungkin kita juga kan lebih sulit pasti ya nantinya seperti apa. Nah sekarang juga mungkin ada pertanyaan terakhir nih ya untuk
Mas Pandu sama Pak Tarno nih ya, kira-kira ada pesan gak sih dan harapan untuk warga, petugas di lapangan lain yang masih bertahan di sana, serta pemerintah yang berpegang erat dalam menyikapi bencana yang saat ini sedang terjadi? Mungkin boleh dari Mas Pandu dulu. Ya, mungkin kalau dari saya, pengalaman saya ini hanya sebagian kecil ya. Iya. Mungkin hanya sebagian kecil dari kontribusi semua orang yang membantu dalam penanggulangan bencana. Ya, pesan saya mungkin yang terjadi di lapangan itu sebenarnya semua gotong royong, tidak seperti di media mungkin memberitakan seperti apa. Yang penting kita di lapangan semua sama sekali tidak saling memandang ini itu, semua bareng-bareng kita saling gotong royong antar pihak, relawan mau pemerintah daerah mau pemerintah pusat, semua saling mengisi gap untuk menolong masyarakat. Baik, untuk Pak Tarno sendiri mungkin terakhir pesan-pesannya seperti apa, harapan warga dan juga untuk pemerintah pastinya, dan untuk petugas lapangan yang saat ini masih bertugas di lapangan gitu Pak. Ya, untuk masyarakat harapannya tetap ikuti instruksi dari pemerintah ya, karena ada hal-hal lain yang mungkin harus disampaikan oleh pemerintah, jadi harus mengikuti pemerintah. Mungkin ada informasi penting yang perlu disampaikan ke masyarakat. Untuk teman-teman para relawan yang masih di lapangan, tetap jaga keselamatan dan kesehatan. Keselamatan diri lebih penting. Kemudian untuk pemerintah harapannya ya tetap berkolaborasi dengan instansi lain karena supaya dapat satu tujuan. Baik. Enggak terasa sahabat tangguh, kita sudah di sesi terakhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pandu dan juga Pak Sutarno ya yang sudah hadir. Semoga cerita hari ini bisa menjadi hal positif untuk para penggiat kebencanaan dan seluruh unsur Pentahelix dan juga pemerintah, karena apabila semua berpartisipasi, berkontribusi dan bersama-sama berpegangan tangan, Indonesia bisa cepat pulih dan tangguh dalam menghadapi bencana. Kita juga sering melihat tumpukan kardus bantuan sampai di pengungsian, namun jarang kita melihat tetes keringat dan lecet di kaki para petugas lapangan yang sudah mengantarkannya. Perjalanan melintasi lokasi bencana, tidak ada air, akses jalan terputus, hingga bermalam di bawah langit terbuka, sudah seperti makanan sehari-hari bagi para pekerja lapangan. Logistik adalah soal nyawa. Dan bagi Bapak Pandu dan juga Bapak Sutarno serta para pekerja lapangan yang saat ini masih terus berjuang, setiap langkah berat mereka di medan bencana adalah janji yang harus ditunaikan. Terima kasih telah menjaga kami dari garis terdepan. Saya Aulina Iyasya pamit undur diri, sampai bertemu kembali di podcast BNPB selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Salam sehat dan salam tangguh. Sampai bertemu lagi sahabat tangguh. Halo sahabat tangguh. Dah. Halo, salam tangguh.